Oke, bismillahirrahmanirrahim. Soalnya masuk Mas Indra. Cek 1, cek. Masuk, oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, halo, selamat pagi, selamat siang, selamat malam, tergantung teman-teman ini nontonnya kapan ya. Ini bersama saya, kenalin nama saya Hafid. Bersama saya masih di podcast Surga. Oke, tamu kita di episode kali ini sungguh datang jauh-jauh teman-teman dari negeri Sakura, dari negerinya Naruto, dari negerinya Doraemon. Kita sambut bareng-bareng. Di sini ada Mbak Desi. Yeay. Assalamualaikum Mbak Desi. Waalaikumsalam. Ya, bahasa Jepangnya apa kabar apa? Apa kabar? O genki desu ka? O genki desu ka? Saya sebelum podcast bener, saya ini ngelihat bahasa Jepangnya ini apa ya, bahasa Jepangnya ini apa ya, biar kalau ini bisa nyambung gitu. Tapi kalau pertama ketemu lebih ke konnichiwa. Oh ya, konnichiwa. Oke. Kita di sini teman-teman sebelumnya yang mungkin belum kenal sama Mbak Desi. Jadi Mbak Desi ini tuh adalah alumni dari Pesantren Mahasiswa Stikes Surya Global Yogyakarta tahun 2000. Alumninya 2018. 2018. Jadi belum lama gitu. Iya. Baru berapa tahun berarti? 18 berarti 26 tahunnya. 4 tahun ya? Iya, 4 tahunan. 46 2. Sebenarnya lulusnya 2017, tapi saya wisuda tuh 2018. Oh gitu. Oke, siap. Jadi kali ini kita bakal ngobrol banyak, Mbak Desi. Minta tolong mungkin nanti bisa diceritain ke teman-teman yang ada di rumah yang nonton video ini untuk gimana sih ceritanya Mbak Desi di sini gitu. Nanti mungkin siapa tahu ada inspirasi gitu. Nah, sebelum kita mulai, pertanyaan pertama adalah tadi kesini naik apa, Mbak Desi? Saya diantar sama junior. Diantar sama Iya. junior. Junior dulu di Stikes Surya Global. Oh, alumni sini juga? Iya. Gitu. Kebetulan kemarin kita habis buka bersama gitu, Mas. Alumni Surya Global. Dari Jepang ke sini naik Pesawat. Oh, bukan baling-baling bambu. Iya, bukan kantong Doraemon juga. Bukan ya. Saya tuh kalau Jepang gitu langsung di otak saya tuh langsung kartun-kartun Jepang karena masa kecil saya dipenuhi itu, Mbak. Benar. Iya kan, kayak Doraemon lah, apa Naruto, One Piece, Avatar of Aang. Oh, Jepang loh itu. Iya, Avatar of Aang Jepang. Oh, Jepang. Nggak tahu. Saya nggak terlalu ngikutin kalau yang gitu. Oke. Yeah. Mbak Desi Ade Putri. Ya. Mbak Desi Ade Putri kelahiran asli Bima, Mbak, berarti ya? Asli Bima. Asli Bima. Dulu SMA-nya di SMA 1 Bolo. SMA 1 Bolo. Ya. Itu pondok kah atau SMA negeri? SMA negeri biasa. Oke. Ini agak menarik sih. Soalnya kalau sekarang ya, Mbak, teman-teman yang ada di sini itu rata-rata mereka alumni dari pondok pesantren. Akhirnya mencari tempat kuliah yang pondok juga gitu. Akhirnya ke sini. Kalau dulu Mbak Desi ceritanya gimana kok bisa sampai menemukan? Awal menemunya di mana? Apakah searching atau gimana? Ya, awal saya menemukan surga. Saya menyebut Surya Global itu surga. Surya Global. Ya benar. Singkat. Awalnya sebenarnya saya dulu tuh ikut SNMPTN di UGM. Jurusan hubungan internasional. Tapi qadarullahnya saya nggak keterima. Itu UGM minta maaf sama saya tuh 2 kali, Mas. Maksudnya? Minta maaf karena dia nggak menerima saya. Pertama, mohon maaf Anda tidak diterima. Gitu. Oh. Pertamanya gitu ya. Tapi dari sana datang ke sini maksudnya. Oh iya. Itu SNMPTN tuh dia minta maaf sama saya nggak keterima saya di HI. Kemudian saya coba yang kedua SBMPTN gitu, juga nggak diterima gitu. Kayaknya memang saya sudah ditakdirkan untuk di sini gitu. Akhirnya kan saya cari-cari kampus yang bagus untuk perempuan dan itu emang menunjang juga di segi keislaman gitu. Kebetulan saya tuh sebenarnya pengen pesantren dari dulu, tapi orang tua saya tuh jangan pesantren umum aja. Makanya saya nyari bisa nih kuliahnya aja yang mulai pesantren kayak gitu. Cari-carilah gitu. Kebetulan dulu saya sama teman-teman nyari di web gitu mana ya gitu. Ketemu lah Surya Global yang ada asramanya juga. Ngobrol sama orang tua gitu. Orang tua bilang jangan ngambil jurusan-jurusan laki-laki kayak sospol, terus hubungan internasional. Beliau-beliau tuh nggak ridho sebenarnya, makanya saya tuh nggak lulus. Itu nggak ridho nggak saya ngambil hubungan internasional, sosial politik tuh nggak. Sebenarnya saya jiwanya pengen ke sana gitu. Akhirnya ngobrol sama orang tua, ngambil keperawatan aja, cari kampus di situ yang ada keperawatannya gitu. Pemula Surya Global. Nemunya di mana, Mbak? Di web.
Saya nyari di web dulu. Oh, benar-benar googling gitu Bener, berarti? ketemulah di web, terus saya cari Gmap-nya di sini ketemu sama dulu tuh Mbak Dia Arminingsi namanya. Dulu ada Mbak Dia Arminingsi, ketemu sama beliau, kemudian ditunjukin ini kampusnya, terus saya keliling, oh kayaknya saya serk nih di sini, gitu. Ngobrol sama orang tua, jadi deh saya daftar di sini. Yang bikin serk apa Mbak? Lebih ke apa namanya, ada pelajaran keagamaannya sih kalau saya. Memang ada apa ya? Ada minat ke sana soalnya saya, tapi tidak didukung dari dulu. Gitu. Oke. Itu cukup ini sih, unik sih. Maksudnya dari sekian banyak kampus, tapi kalau di Jogja yang kesehatan dan ada pesantrennya kayaknya cuma surga sini. Ya, iya. cuma sini. Lain kan ada asrama tuh kayak Panti Rapih, apa ya, Unrio dan lain sebagainya kan ada ya. Cuma kan bentuknya umum aja. Umum aja, iya. Atau bahkan cenderung ke agama yang lain gitu. Iya, iya Panti Rapih ya. Iya, Panti Rapih gitu. Oke, lanjut. Setelah akhirnya masuk sini gitu. Akhirnya kenapa keperawatan? Maksudnya kalau kesehatan kan sebenarnya banyak. Kenapa memilihnya akhirnya keperawatan? Lebih ke menuruti orang tua sih awalnya. Awalnya saya pengennya Kesmas ya. Ya kalau Kesmas kan masih bisa lah menyalurkan jiwa-jiwa saya kayak tadi ketemu sama masyarakat yang banyak kayak gitu. Saya lebih suka kayak gitu dulu tuh. Sosial gitu. Sosial, bener. Makanya pengennya HI atau Sospol kayak gitu kan. Gitu Mas. Tapi karena orang tua bilang jangan nak, kamu ambil keperawatan aja. Kerjaannya lebih mudah. Terus nanti di dekat rumah kita kan ada rumah sakit kayak gitu. Oh ya udahlah saya ikutin aja gitu. Kebetulan orang tua saya tuh pakainya sistem pendidikan di keluarga ya. Sistem pola asuhnya itu otoriter dari dulu. Gitu. Oh ya sekalian saya promo, saya punya buku judulnya Jinsei. Oh ada buku Mbak? Iya saya lupa bawa. Tadi ya. Nggak apa-apa nanti gambarnya diedit di sini ya guys. Itu tuh bukunya di sini. Salah satu saya ceritain bagaimana pola asuh orang tua saya gitu. Makanya saya pilih keperawatan aja lah, nurutin beliau. Ditulisnya kapan Mbak itu? 2022 tulisnya, tapi rilisnya 2023. Wow, saya baru tahu. Oh, tahu gitu di bawah ya? Iya, saya lupa ya Allah. Apalah, nanti kita ikutan di sini ada editannya gitu. Iya, nanti saya kasih. Judulnya Jinsei, pakai bahasa Jepang. Jinsei, artinya kehidupan. Kehidupan. Jinsei, kehidupan. Oke. Gitu. Cerita soal bagaimana orang tuanya Mbak Desi mengasuh atau gimana? Cerita tentang perjalanan filosofis hidup saya. Salah satunya ada fase di mana saya itu merasa bahwasannya orang tua saya itu terlalu otoriter gitu dalam hidup saya. That's why saya tuh pengen ke Jepang. Jadi saya tuh pengen hidup berdasarkan nilai yang saya punya, nilai yang saya temukan. Salah satunya di Surya Global ini. Saya kan ikut organisasi-organisasi pergerakan kayak gitu-gitu. Saya tuh pengen menerapkan hidup saya tuh sesuai ini nilai yang saya anut, ini nilai yang prinsip yang saya punya. Kayaknya saya ke Jepang. Biar jauh dari orang tua yang maksudnya yang mengekang ini. Itu menarik sebenarnya. Tapi kalau kita bahas itu detail kayaknya panjang juga ya. Iya, part 2 nanti belum tentu cukup gitu. Oke, lanjut. Nanti setelah akhirnya keperawatan. Akhirnya keperawatan nih saya pilih Bismillah gitu. Bismillah ridho orang tua lah. Ya, awalnya terpaksa tapi lama-lama saya menikmati. Setelah keperawatan akhirnya dapat jalannya the way to Jepang itu gimana? Oke. Back to visi saya awal gitu ya, cita-cita saya, my dream gitu ya, my true dreams gitu. Awalnya kan pengen hubungan internasional tuh Mas. Udah jelas dong nanti kerjaannya yang ya entah itu berhubungan dengan manusia, dengan negara-negara lain kayak gitu. Akhirnya saya mikir gimana caranya saya ini bisa tetap ke luar negeri. Itu sudah jadi keinginan gitu? Iya sudah, jadi saya tetap bisa jadi perawat, saya tetap bisa melanjutkan cita-cita saya untuk ke luar negeri, kemana gitu ya, berkarir di luar negeri, tapi dengan jadi seorang perawat. Gitu. Jepangnya belum ketemu Mas dulu tuh, jadi kayak ada Dubai, kemudian ada Jerman, ada Arab Saudi gitu ya, beberapa tuh ada, cuma kayaknya yang lain tuh kan harus harus 2 tahun pengalaman di rumah sakit. Sedangkan saya baru S1. Ini ada duit buat nurse. Saya pakailah buat ke Jepang. Oke. Nurse-nya nggak jadi berarti. Tapi di sana kerjanya? Awalnya saya di perawat lansia.
di apa namanya panti asuhan panti asuhan sih, panti jompo. Panti jompo. Di panti jompo. Aduh, apa istilahnya itu? Bukan home care ya, tapi di panti jompo kayak Fuku. gitu. Nama Jepangnya Shisetsu. 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 Kalau panjangnya itu Sogo Fukushi Shisetsu. Fukushi. Saya ingatnya itu. Itu. Belajarnya udah lupa. Oh gitu. Terus nemunya jalurnya ke sana dari mana, Mbak? Alhamdulillah saya lumayan deket sama orang-orang di Surya Global, salah satunya bimbingan karir, Pak Aan dulu tuh. Pak Aan, beliau memberikan saya informasi, ada loh Mbak Desi ini beberapa informasi buat bisa ke Jepang dengan jalur G2G yang government to government yang pemerintah itu, kemudian lewat swasta LPK gitu. Saya coba dulu nih G2G, tapi sambil ngasdos di sini. Ngajar fikih kalau saya nggak salah. Bukan fikih, apa ya dulu ya? Yang di bagian bukan keperawatannya. Oh, malah di bagian keagamaan ya? Dulu tuh saya ngajar kitab Ta'lim Mutalim. Oh iya. Ya, itu sama bagian administrasi gitu. Lah itu belajar kitabnya, sorry Mbak, ini belajar kitabnya dari mana? Ya, saya kan dulu di Surya Global, terus juga ikut beberapa organisasi, belajar di situ. Oh, wow, maksudnya ini jarang terjadi. Maksud saya seringnya adalah teman-teman yang memang udah dari pondok belajar Ta'lim Mutalim, kemudian akhirnya bisa ngajarin gitu. Kan 4 tahun di sini. Iya juga. Ya, saya belajar dari situ. Lumayan lama kan 4 tahun. Iya, saya lama belajar. sih itu. Organisasi juga iya kan, dia belajar dari situ. Isi. Nah, saya daftar G2G tuh Mas, sambil ngadmin di sini, ngadmin bagian kepesantrenan gitu, sama sambil ngasdos tadi yang saya bilang itu. Habis itu daftarlah G2G, ternyata kurang 1 dokumen. Dokumennya itu surat kuning, itu saya kurang 1. Apa itu surat kuning, Mbak? Surat kuning tuh surat pencari kerja nggak sih namanya tuh? Itu saya kurang tahu sih. Iya, itu surat pencari. Saya ya. juga nggak tahu kalau ada syarat-syarat itu, padahal sudah kayak lama jauh-jauh hari tuh saya udah bikin list nih apa aja yang dibutuhkan buat daftar G2G. Udah saya tulis gitu. Di hari terakhir, kayaknya hari ini bisa nih saya izin ke bagian pesantren gitu buat saya daftar. Saya pergi ke LP2TK ya namanya ya, itu buat daftar itu di Sleman sana. Terus kurang 1 Mbak dokumennya, tapi hari ini hari terakhir gitu. Ya Allah, tinggal 1 aja, ya udahlah. Kayaknya memang saya nggak ditakdirkan lewat G2G. Tahun depan lagi kalau mau ikut kan. Umur saya saat itu udah 26 menuju 27. Saya nggak bisa saya nunggu 1 tahun. Carilah saya yang swasta yang dikasih tahu sama Pak An itu. Ketemulah yang di Bandung. Namanya Bahana Inspirasi Muda. Ya, daftarlah saya di sana, belajar bahasa Jepang. Harusnya 9 bulan programnya, saya pakai yang akselerasi gitu, kelas yang cepat gitu. Berapa lama berarti? 4 bulan saya lulus N4 sampai bisa. N4 tuh kan seorang perawat harus punya sertifikat itu buat bisa berangkat ke Jepang gitu. Kalau belum punya nggak boleh berangkat. N4 tuh artinya ada N1, N2, N3. Ya, jadi tingkatannya justru N5, N4, N3, N2, N1. Oh, N1 yang paling tinggi. Oh, gitu. Jadi saya lulus N4 itu 4 bulan. Kemudian belajar N3-nya lagi 2 bulan tapi online karena Covid. Udah deh, berangkat ke Jepang. Sampai Jepang langsung ke ininya, bagian pelatihannya dulu 1 bulan. Jadi dilatih dulu nih, gimana sih pekerjaan kamu nanti, orientasi lah istilahnya. Orientasi pekerjaan, orientasi kehidupan di Jepang itu apa, gimana kayak gitu. Terus juga gimana cara buang sampah, gimana apa aja pelanggaran, terus horitsu istilahnya, kayak hukum di sana yang berlaku tuh apa aja. Kayak gitu. Wow, sedetail itu berarti Mbak ya? Sedetail itu, sampai pemilahan sampah aja kita dikasih tahu. Kalau enggak kan kita ditegur Mas. Iya, ada undang-undangnya juga kalau nggak salah ya? Ada, benar. Luar biasa. Sebulan. Bulan selanjutnya langsung masuk kerja. Oke, ini bagian menariknya sebenarnya. Setelah, maksudnya kalau cerita di Indonesia kita bisa bayangin lah, SMA, terus kuliah dan sebagainya, sampai Jepang nih yang kita mungkin beberapa orang belum kebayang nih, termasuk saya. Setelah akhirnya masuk ke Jepang, setelah akhirnya di Jepang, itu culture shock pertama. Culture shock pertama adalah kedisiplinannya sih, waktunya. Kalau di sini kan dulu saya kerja itu, kalau misalnya ada
syuro jam 8. Ya saya datang jam 8 kurang 5 menit, atau malah jam 8 tank baru datang. Kadang-kadang mohon maaf ya, saya juga kadang telat gitu ya. 5-10 menit gitu saya suka telat gitu. Tapi nyampe sana emang nggak ada tertulis Mas kalau harus misalnya 30 menit sebelum waktu kerja tuh harus datang. Tapi kan orang-orangnya kayak gitu, akhirnya kita juga terbawa gitu. Misal saya nih kerja jam 7 pagi. Saat itu musim dingin. Kan mataharinya telat tuh keluarnya, udah masih gelap banget gitu. Jam 7 pagi tuh jam yang tertulis, tapi saya harus berangkat dari apartemen saya itu jam 6.25 tuh. Dan harus nyampe time card ya, maksudnya absen gitu tuh 6.30. Paling lama saya 6.40. Itu aja udah kayak, aduh malu banget nih, udah deket jam 7 datang. Malu bahkan gitu? Malu gitu. Harus 30 menit sebelumnya, nggak ada tertulis, tapi akhirnya itu jadi sebuah budaya. Itu tuh saya awalnya tuh ya Allah gimana caranya nih sholat subuh mulai jam 6 kan, maksudnya jam 6 tuh baru subuh gitu. Sedangkan saya harus udah mau siap-siap berangkat, ini gimana dong gitu. Jadi awalnya tuh shock banget kayak gitu. Butuh waktu berapa lama Mbak sampai akhirnya terbiasa dengan culture kayak gitu? Karena saya orangnya juga nomaden gitu ya, suka kemana-mana, terus juga gampang adaptasinya. Ya beberapa bulan, kayaknya 3 bulan kayak sudah terbiasa ya. Tinggalnya di sana berarti di mana? Di apartemen gitu. Tapi sharing sama 3 teman saya, jadi berempat. Satu kamar berempat? Enggak, kamarnya masing-masing. Tapi rumah? Rumah. Apartemen rumah? Apartemen rumah kayak gitu. Wow. Selain itu mungkin Mbak? Apalagi ya? Selain itu, ini kali ya, makanan kali ya? Ya. Gitu kan orang di sana sangat menjunjung tinggi perbabian gitu. Bener loh Mas. Maksudnya banyak gitu, banyak. Apa aja tuh dipakein babi gitu loh. Maksudnya kalau kita kan makanan, anggaplah babi itu sejenis daging sapinya kita. Jadi kan kadang-kadang kita makannya. Tapi mereka itu babi itu dipakai dalam berbagai macam makanan. Snack ada babinya, minuman ada babinya. Jelly juga ada babinya. Jadi kayak apa sih istilahnya ya? Kan buat ngentalin gel. Oh iya, kan, gelatin ya? Iya, gelatin itu tuh dari babi semuanya. Jadi berarti harus bener pilah dan pilih. Iya, susah banget awal-awal tuh gimana cara makannya. Kita benar-benar masak. Untungnya kita bawa banyak Indomie dan bahan dari Indonesia. Kayaknya penting juga ya kalau ke luar negeri bawa kayak gitu. Benar. Karena kan kehalalannya ya. Benar. Terus kalau kayak mungkin, kalau akhwat mungkin bisa di apartemen ya sholatnya. Kalau di sana masjid segala macam gitu gimana Mbak? Masjid tempat saya tuh jauh. Kalau ke Fukuyama itu masjid di sana tuh sekitar 1 jam lebih, saya harus pakai bis atau enggak pakai kereta. Wow. Kalau mau ke Mihara itu sekitar sejaman juga, jadi jauh. Tapi karena direktur kita tuh orangnya sangat open minded gitu ya, jadi dia bisa menerima semua perbedaan termasuk Islam gitu. Dan kita juga awalnya kebetulan teman-teman saya dan teman-teman tuh orangnya bisa ngelobi gitu. Kita jelasin gimana caranya kita beribadah, apa yang kita butuhin dan sebagainya. Akhirnya disediain di jam segini kalian bisa boleh sholat gitu. Terus juga ini tempatnya di sini. Dan setiap lantai beda. Kebetulan tempat saya tuh ada 6 lantai gitu. Saya di lantai 2-nya, jadi ada tempat buat sholat kayak gitu. Oh, memang dikasih sama ownernya. Wow. Malah diingetin Mas. Misalkan saya nggak enak tuh misalnya. Misalnya nih istirahat, kadang-kadang kan ada kejadian misalnya pasiennya jatuh atau lain sebagainya, itu kan jadi ribet tuh, sibuk banget. Butuh penanganan lah istilahnya ya. Betul, gitu. Kalau saya bantuin mereka, ini lo udah jam 12:10, kamu kesana sholat gitu. Mereka ingetin gitu, saya ngerasa, oh ya, ini gue kenapa malam mereka ingetin gitu. Sayanya kan gak enak ya, sayanya sholat, mereka masih kerja kayak gitu. Enggak Mbak Desi sholat aja, Desi Sang sih manggilnya. Desi Sang. Sholat aja, nanti kamu dimarahin sama Tuhan kamu. Bahasa Jepangnya sholat apa? Oinori. Itu kalau di bahasa Indonesia kan sholat, bukan kan? Ibadah, lebih ke ibadah. Wow. Desi Sang, oinori no jikan desho, ite, pergi gitu. Kalau dengar bahasa Jepang langsung nih, rasanya beda ya kalau dari orang sana. Gitu. Berarti udah berarti di sana sudah sangat wajar apabila seorang muslim kerja di sana, Mbak. Maksudnya untuk akhirnya bisa sholat dan lain sebagainya. Kalau sekarang saya
bisa mengatakan demikian karena semakin banyak pekerja migran Indonesia yang itu Muslim ke daerah-daerah Jepang dan mereka akhirnya oh ada ternyata ya gitu Islam dan begini salatnya, mereka udah aware, udah bisa menerima kayak gitu. Apakah itu bisa dibilang kayak, kan kalau di surga kan di sini kan ada istilah kayak profesiku jalan dakwahku kan Mbak? Oh jelas. Itu misalnya real tuh? Real gitu. Saya maksudnya ya walaupun saya banyak maksudnya ketika saya masih jadi mahasiswa di sini salah satu orang yang vokal dan banyak inilah gitu ya. Tapi tetap aja bagi saya adalah profesi itu juga jalan dakwah. Walaupun begini potongan saya gitu ya nggak sealim gimana gitu ya. Alim lah itu alim lah itu. Tapi apa ya, visi itu tuh terinternalisasi dalam diri saya gitu. Bentuknya gimana Mbak? Paling sederhana ke orang-orang terdekat kita di tempat kerja, paling enggak mereka tahu dulu gini Islam. Orang Jepang itu kan terbuka ya sebenarnya gitu. Buktinya mereka merayakan Natal juga gitu. Kenapa Islam nggak boleh sih kayak gitu? Kenapa mereka nggak boleh sih mengenal Islam gitu? Tapi pelan ya Mas gitu, pelan aja dengan cara misalnya saya menjelaskan dulu gitu. Di Islam itu ada oinori atau ibadahnya tuh kayak gini. Mereka tahu sholat 5 kali gitu. Jam berapa saya jelasin semuanya. Terus dalam 1 kali setahun ada yang namanya puasa. Jadi ketika puasa mereka tuh awalnya simpai itu khawatir gitu. Bisa nggak sih dia nih puasa sambil kerja nggak minum sama sekali? Gitu. Ya saya jelasin kenapa dan saya buktikan kalau saya tuh kuat. Saya malah kayaknya lebih lemes di sini deh puasa daripada di sana. Karena di sana dingin atau gimana Mbak? Kayaknya emang ada campur tangan Allah sih. Dikuatkan juga. Serius Mas, saya percaya banget dimudahkan jalannya di sana gitu. Mereka sempat mujuk saya, Mbak Desi minum 100 cc aja gitu. Saya takut kamu tuh pingsan gitu. Enggak, saya jelasin lah kayak gini gitu loh dalam Islam. Begitupun dengan jilbab. Gitu. Malah ada anak-anak kecil kita cobain pakai jilbab, cantik kok kamu pakai jilbab kayak gitu. Jadi orang tuanya itu udah welcome banget gitu sama Islam. Teman kerja saya. Dan nggak masalah ya Mbak? Nggak masalah sama sekali. Kalau terkait ini Mbak, terkait apa? Islamophobia. Kalau di Barat kan agak banyak tuh kayak gitu. Kalau di Jepang? Mungkin awal-awal dulu itu masih tapi lebih ke nggak ke verbal ya. Kalau Jepang tuh mereka lebih tahu manner gitu ya. Nggak kayak rasis di mohon maaf negara-negara lain gitu, Asia Timur lain juga ada kan yang verbal banget gitu. Cuman Jepang tuh nggak, lebih ke kayak mereka ngelihatnya, atau paling rasis yang saya alamin adalah saya pakai gamis hitam kemudian jilbab pink yang lumayan panjang kayak gitu. Saya duduk di kereta nggak ada yang mau duduk samping saya. Kayak gitu sih. Karena mungkin asing bagi mereka. Asing bagi mereka, ngapain sih maksudnya pakai pakaian panjang kayak gitu terus gitu. Kebetulan saya juga pakai masker kan. Jadi ketutup semua cuma mata gitu kan sama jidat yang kelihatan. Awalnya, tapi sekarang saya kemarin pas pulang kan lewat Tokyo tuh. Duduk di sana juga pakai gamis. Saya pakai gamis karena saya ke masjid Turki kan kemarin. Masjidnya yang dikelola orang Turki. Enggak, udah biasa gitu. Mereka duduk biasa aja gitu. Padahal itu cuma selang 2 tahun lebih lah. Ada nggak sih Mbak orang yang akhirnya karena melihat Islam ya di sana ya, mungkin nggak harus langsung dari Mbak Desi, ada nggak yang akhirnya tertarik gitu untuk belajar soal Islam? Orang Jepang asli? Orang Jepang asli. Kalau yang saya baca, lihat di media sosial teman-teman saya yang di Jepang, gitu juga akun-akun dakwahnya di Jepang, itu banyak Mas yang masuk Islam. Dan setiap tahun meningkat. Wow. Dan kemarin saya kan dari Hiroshima ke Tokyo tuh, gitu. Saya mampir di Tokyo 2 malam 3 hari. Saya pergi ke masjid namanya Masjid Chami. Terus saya datang ke Masjid Chami yang kelola orang Turki. Saya kaget, anak-anak Jepang TK, SD sekitaran itu, saya ada videonya. Mereka datang ke Masjid Chami untuk belajar tentang Islam. Anak-anak kecil? Anak-anak kecil. Dan itu ditemanin sama orang-orang dewasa gitu. Entah itu gurunya, entah itu orang tuanya, saya juga nggak tahu. Dan itu jumlahnya lumayan banyak, hampir 20-an anak gitu. Mereka ngelihat, ini loh masjid. Terus nanti kemarin juga dijelasin sejarah Islam sedikit secara global kayak gitu. Terus buku-buku Islam yang udah diterjemahin ke dalam bahasa Jepang. Terus cewek-cewek, kan biasanya kalau kita ngelihat Jepang itu kan cewek-cewek anime, cewek-cewek bigu, kan gitu kan ya? Iya. Dan emang
iya gitu, ketika masuk masjid kan saya wudhu tuh. Cewek-cewek rambutnya merah, pirang kayak gitu. Terus pakaiannya masih celana kargo ya istilahnya kalau sekarang, terus pakaian crop top gitu. Masuk masjid? Masuk masjid pas wudhu. Tapi masuk masjidnya kan harus pakai jilbab. Jadi dikasih kain putih kayak gitu mereka. Masya Allah banget gitu. Mereka yang tampilannya orang kalau ngelihat secara fisikly gitu ya kan, kok kayak gini gitu. Tapi mereka orang Jepang asli dan pengen tahu Islam. Sholat, mereka belajar sholat. Wow. Masya Allah, saya ada videonya gitu kemarin. Saking saya merasa Masya Allah banget ya, ternyata banyak orang yang mau nerima Islam gitu. Banyak yang mau belajar Islam. Jadi tidak perlu khawatir ya Mbak sebenarnya untuk seorang muslim ke sana? Sama sekali enggak. Justru ayo kita ke sana. Dakwah gitu kan. Oh iya sih. Iya. Kemarin tuh sempet kita kedatangan sama, nggak tahu dia mungkin semacam kayak bagian swasta untuk teman-teman yang mau ke Jepang itu. Oh, LPK gitu? Iya, semacam kayak gitu. Aduh, siapa namanya? Pokoknya beliaunya namanya Mr. Otsubu. Ya, kebetulan ketemu sama kita, terus kayak cerita kalau di sana tuh ternyata banyak alumni kita juga yang cukup lumayan disukai gitu di sana. Apa istilahnya? Pingin ayolah alumni dari surga ke sana lagi gitu. Kalau sejauh yang Mbak Desi tahu, apakah alumni kita di sana cukup? Maksudnya setelah belajar di Surga Global, banyak ilmu yang akhirnya kepake di sana nggak? Iya, banyak. Terutama attitude gitu ya, etika bersosialisasi, kemudian juga gimana caranya kita bisa menyelaraskan antara ilmu keperawatan kita dengan sosial dan keagamaan, jelas gitu ya. Keagamaan dalam artian bukan berarti kita tuh ingin dimengerti, bukan, tapi gimana caranya kita bisa saling toleransi. Kan di sini juga kita diajarkan begitu kan, berbagai macam ini mazhab dan sebagainya. Kita udah terbiasa dengan keberagaman gitu, pluralitas. Akhirnya di sana kita nggak kaget gitu, terbiasa. Kalau yang sangat bekerja di saya tadi itu profesiku jalan dakwahku. Jadi benar-benar itu tuh bukan sekedar kayak cuma jargon, atau saya juga nggak perlu nempelin itu di tagline saya atau dia mana, tapi itu benar-benar terinternalisasi dalam diri dan saya lakukan ketika saya bekerja kayak gitu. Wow. Itu tuh teman-teman, kalau misalkan mau ke Jepang, nih sudah ada contoh secara real nih bahwa di Jepang nih insya Allah lah kita bisa ke sana. Dan ini Mbak, ini yang jadi cukup lumayan jadi permasalahan. Sebenarnya tidak hanya soal ke Jepang, tapi lebih ke banyak teman-teman yang di sini tuh minder. Maksudnya saya adalah kan banyak ya dari UGM, dari sekolah-sekolah negeri lah, universitas negeri atau bahkan mungkin swasta yang agak besar. Bisa nggak ya bersaing dengan orang-orang itu gitu? Kalau menurut Mbak Desi gimana? Kalau menurut saya, emas itu mau ditempatin dimanapun tetap akan jadi emas. Jadi dipotong, masukin TikTok, FYP ini Mbak? Serius gitu. Orang kita tuh mau dimasukin kemanapun, mau ditaruh dimanapun, kita akan tetap jadi emas. Maka percaya aja sama skill yang kita punya, dan kita yakin gitu ya, di Surya Global itu banyak hal yang bisa kita dapatkan gitu. Dengan kehumanisannya. Itu sih menurut saya yang paling luar biasa ya gitu. Kan dalam tanda kutip kita tidak cuma belajar hanya untuk menghasilkan duit di sini. Kayak maksudnya belajar keperawatan biar kita jadi perawat buat dapetin duit terus. Ya jelas saya butuh duit, makanya saya ke Jepang juga. Tapi kan itu bukan the one reason gitu ya. Justru karena kita tuh perawat, kita harus belajar banyak hal termasuk kehumanisan gitu. Yang kita dapat banyak banget di Surya Global. Saya nggak bilang UGM, terus UM-nya dan sebagainya, ini jelas mereka juga kampusnya bagus gitu, udah diakui dan sebagainya gitu ya. Tapi bukan berarti kita yang di kampus kecil itu nggak bisa bersaing. Kayaknya bisa gitu ya. Ayo mau bersaing di mana nih? Di organisasi juga ya bukan mau sombong gitu, kita juga mengisi di organisasi di kampus-kampus mereka gitu. Bukan karena kampusnya, tapi karena emang the way you are gitu. Siapa kamu gitu, skill apa yang kamu punya kayak gitu. Tidak hanya soal di mananya tapi siapanya. Iya dong. Setuju banget sih. Mending mana nih? Kita terkenal karena kampus kita atau nah itu bagus sih Mbak, karena sekarang tuh banyak fenomena yang aku pengen masuk kemana karena kampusnya, tapi dia akhirnya lupa sama akunya gimana nanti gitu. Itu sih.
Ya jelas, saya itu kan juga pengen ke UGM karena pengen apa ya, resort di sana juga bagus dan kemudian apa namanya, banyak hal yang mungkin udah standarnya nasional internasional, pengen di sana juga gitu. Tapi bukan berarti mengecilkan kampus-kampus kecil gitu. Iya. Kayaknya tadi berarti artinya bukan kita bisa nggak pede gitu, harus pede iya, malah. Harus pede dimanapun kita berada gitu. Asik. Menarik banget sih Mbak Jepang. Saya tuh sebenarnya ada cita-cita pengen banget ke sana. Ke Jepang. Pengen banget ke Jepang. Bukan untuk berkarir ya, lebih ke jalan-jalan. Saya pengen nyobain apa namanya, mochi. Mochi Jepang kayaknya cara buatnya sangat unik kan, kayak ini itu. Ramen halal di sana ada nggak sih Mbak? Ada, banyak udah. Banyak ya? Banyak. Karena saya tuh ngeliat kayak mungkin ada teman saya yang udah pernah ke sana tuh sulit sekali untuk mencari apa ramen halal gitu, karena kok rasanya kayak ya Allah lagi puasa, astagfirullah. banyak ramen halal sekarang. Oh banyak Mbak ya? Bener-bener udah inilah buat muslim. Ramadan di Jepang gimana Mbak rasanya Mbak? Ramadan di Jepang itu berat karena vibes-nya ya, lebih ke vibes sih. Kalau masalah tahannya seperti yang saya bilang tadi, saya lebih tahan di sana malah justru gitu, kekuatan dari saya juga nggak tahu gitu. Tapi lebih ke vibes. Kalau di sini kan ada Surya Global, ada Joko Karyan, ada Nurul Asri dan sebagainya yang itu, atau Masjid UGM gitu ya. Semalam ada Mbak Najwa Shihab kan yang kesana, saya juga ikut gitu. Misalnya ada yang kayak ada toko-toko, ada kajian dan sebagainya. Nah kalau di Jepang itu minim banget gitu. Adapun kita harus ke kota gitu, dan itu nggak tiap hari dilaksanakan. Tapi tetap, maksudnya mungkin di komunitas muslimnya bakal tetap ada. Ada, jelas kita ada takjil, terus ada buka bersama dan sebagainya, itu tetap ada. Itu sih, saya agak bayangin kalau misalkan vibes di luar negeri sama di Indonesia kayaknya bakal. Maksudnya kalau di Indonesia kita keluar kantor aja sore-sore udah langsung. Ya itu es buah lah, apa segala macam. Kalau di sana berarti kan memang harus ke komunitasnya gitu. Bener, harus ke kota gitu. Kalau di daerah kayak di Hiroshima tuh jarang banget gitu. Makanya salah satu alasan saya pindah ke Yokohama tuh itu salah satunya. Yokohama tuh mananya mana Mbak? Saya nggak tahu. Di dekat Tokyo. Oh, dekatnya Tokyo. Deket banget sama Tokyo. Kalau di sana kan banyak masjid, terus banyak kegiatan mahasiswa, keislaman dan sebagainya. Jadi bisa lebih enak lah gitu, terutama ketika Ramadan kayak gitu. Berarti sampai sekarang masih menjadi perawat Mbak masih di tempat yang sama dengan 3 tahun yang lalu? Enggak, ini udah pindah saya. Jadi kemarin udah say goodbye gitu lah sama tempat yang lama, terus saya pulang. Nanti ketika saya kembali ke Jepang udah di tempat yang baru. Oh, jadi ini pulang dalam rangka juga sekalian pindah ke tempat yang baru. Oh, begitu. Sekalian. Nah, tapi sama-sama perawat atau gimana? Sama, cuma beda aja kalau kemarin di Pantis kan di rumah sakit. Tapi sama aja, saya perawatnya bukan perawat yang bisa tindakan invasif gitu. Gak bisa kayak nyuntik tuh, nggak bisa kan, saya belum nurse gitu. Cuma beda tempat aja. Tapi yang ini rumah sakit di Yokohama. Nama rumah sakitnya apa? Suzuki Byoing. Ini jadi tersebar. Nggak apa-apa. Suzuki Byoing namanya. Itu yang punya Suzuki? Yang punya, dia ada perusahaan Wakaba kalau nggak salah namanya. Dia itu perusahaan besar, tapi salah satu fasilitas yang dia punya apa namanya ya, kayak anak perusahaannya gitu, dibuatlah rumah sakit. Namanya Suzuki Bio. Beda sama Suzuki motor. Beda. Enggak, kalau kita kan taunya kan gitu kan. Kayak nama-nama Suzuki Honda gitu kan nama marga ya sebenarnya di Jepang. Oh iya tuh Mbak? Iya, Suzuki, Honda, Yamaha itu iya kali ya. Tapi kayak Toyota kayak gitu ya. Yamaha tuh nggak terlalu terkenal di sana. Yamaha tuh motor aja kan sebenarnya. Kalau Honda itu kan ada mobil ada motor. Begitu. Sebenarnya kalau nanti kita Jepang, nah ini sebenarnya sih Mbak, kan banyak yang dengerin nanti. Kira-kira apa yang perlu kita siapkan? Ketika mau ke Jepang? Yang pertama jelas dikuatin. Misal orang Islam ya, Muslim ya, dikuatin agamanya dulu, dasarnya gitu, biar di sana nggak kebawa sana sini gitu. Dalam artian bukan orang sananya ngajak ini, tapi kan hidupnya bebas ya, free. Kamu mau bagus-bagus, kamu mau jelek-jelek, itu dikuatin. Yang kedua adalah mentalnya dikuatin, karena di sana keras gitu, disiplin, kemudian nggak ada gimana ya, kita nggak bisa alasan ini itu bohong untuk izin dan sebagainya. Kalau sakit beneran kayak gitu. Yang ketiga adalah bahasa yang jelas. Orang Jepang itu sangat menghargai orang-orang yang mau belajar bahasanya.
Dan karena orang Jepang juga susah belajar bahasa Inggris. Jadi mereka harus memastikan orang yang masuk ke negaranya itu bisa bahasa Jepang. Oh. Mereka susah bahasa Inggrisnya kita lebih bagus. Ya bahasa Inggris saya tuh levelnya segini ya. Kalau udah di Jepang, oh saya tinggi sekali gitu. Oh iya, Mbak. Iya gitu. Makanya jadi belajarlah bahasa Jepang terlebih dahulu dari mulai huruf. Bahasa Inggris di Jepang berarti kepake nggak teman berarti? Kepake dikit ya kalau kita jalan-jalan aja ya. Lebih ke bahasa Jepangnya ya. Kalau soalnya setahu saya bahasa Jepang lumayan sulit ya, enggak ya? Sulit. Karena hurufnya itu loh yang banyak. Iya. Kan ada hiragana, katakana, kanji. Kanji aja ada ribuan kan. Iya. Padahal dulu kita dijajah Jepang ya, tapi kalau nggak ada sisa-sisanya gitu. Apa tahu karena cuma 3,5 tahun ya dijajah Jepang. Ya tersisa bahasa Inggris, bahasa Belanda gitu kalau kita kan. Belanda lama soalnya ya. Asik sih kayaknya. Nanti kalau misalkan mau ke Jepang, berarti teman-teman harus nyiapin. Soal uangnya gimana di Jepang? Oh, uang yang mana nih? Apakah uang menjadi, sorry ini agak kasar sebenarnya sih, cuman nggak apa-apa biar jelas. Apakah harus mempersiapkan itu juga Mbak untuk kalau misalkan mau ke Jepang? Buat pelatihannya ya. Kalau kita ikut jalur government to government, G2G-nya, kita nggak butuh uang yang banyak. Paling butuh tuh kayak misalnya kita buat MCU, medical check up secara keseluruhan, itu paling ya butuhnya berapa juta, ya 1 juta lebih apa 2 juta lah anggaplah. Atau enggak ketika kita mau mensetsu itu kayak wawancara kerja gitu ke Jakarta, betul transport kayak gitu. Tapi selama pelatihan di Indonesia kita dikasih uang saku, namanya juga program pemerintah ya. Dikasih uang saku sebulan sekitar 3 jutaan kalau saya nggak salah. Bisa, iya. Besar Mbak? Iya, karena program pemerintah dengan pemerintah gitu, dibiayain. Itu G2G. Tapi ya lumayan berat juga seleksinya. Dokumennya sih, saya tuh kan nggak terlalu suka seleksi dokumennya. Itu lumayan. Itu terus nanti ketika di Jepang juga selama pelatihan dikasih uang saku juga. Jadi nggak menghabiskan duit banyak kalau government tuh government. Nah yang banyak ini ketika kita memilih jalan untuk lewat LPK. LPK itu saya kayaknya paling murah deh. Dulu saya dapat diskon gitu ya dari Bahana Inspirasi Muda tuh sekian persen, saya cuma bayar 21 juta. Wow. Tapi kayaknya nggak boleh disebut deh. Sekarang kan udah mahal ya semuanya ya. Nggak tahu nih nanti aman ya. Sekarang udah 30 ke atas nih semuanya mas. Kalau swasta. Makanya semua orang ngajarnya dari G2G tadi itu dia government. Sayangnya G2G cuma boleh perawat, nggak boleh kesmas, nggak boleh bidan farmasi gitu. Oh gitu. Kalau LPK masih ada yang berani. Kayak yang penting masih kesehatan. Wow, kayaknya ya ternyata ya. Tapi setelah di sana balik modalnya cepat ya? Oh iya, iya jelas. Misal kita keluarin misalnya anggaplah 30 juta. Kalau mau hitungan kasar gitu ya, kamu terima gaji di sana kotor misalnya 19-20, kalau daerah yang bagus ya 25 gitu kotor. Setelah dipotong semuanya anggaplah, ini pakai yang saya sekarang aja deh. Pakai yang saya sekarang itu sekitar 15-16 bersih. Per bulan? Wow. Segitu. Kamu bisa balikin modal tadi deh. 2 bulan 3 bulan. 2 bulan 3 bulan selesai Mbak? Ya. Terus kalau untuk tempat tinggal di sana pengeluaran gimana? Di sana karena bentuknya apartemen gitu, sharing sama temen dipotong. Ditambahin perusahaan sekian persen, terus kita bayar sekian persen. Saya kemarin cuma bayar 1 juta, mana ada 1 bulan? Woy, masih sisa banyak ya? Apartemennya doang ya, belum sama kayak listrik, air, kayak gitu. Kalau makan segala macam, saya orangnya hemat. Saya makan dan main tuh cuma habis 3 juta sebulan. Terus saya udah bisa main loh. Makan dan main. Tapi memang lebih mahal ya dibanding di Indonesia? Iya. Pasti ya, karena mata uangnya sana.